Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasanya kita membaca diri ya. Kita mengkaji jati diri kita ya. Kita melihat, mengintai, mengintip pada diri, selalu memandang kepada diri ya, yaitu diri zahir dan batinnya kita. Itu adalah tunggal satu esa ya, tunggal satu ya, tiada lain illallah, hanyalah Allah sebenarnya. Wujud tunggal, wujud satu sebenarnya ya. Maka dikatakan tidak ada yang wujud pada alam semesta ini melainkan hanyalah Allah sebenarnya. Itulah wujud yang satu, itu wujud yang tunggal, wujud yang esa itu ya, wujud yang kuasa itu, sehingga dikatakan Allah maha besar ya. Alam ini dikatakan besar, masih ada yang lebih besar daripada alam ini, karena Allah lah yang maha besar atas segala sesuatu yang terbesar ya. Wahdatul wujud sebenarnya. Segala yang wujud ini wahid sebenarnya, satu wujud ya. Semua tanaman, tumbuhan, makhluk, hewan, binatang, ikan dan lain sebagainya ada rupa ya, ada rupa hidup ya. Tapi jangan lupa tauhidkan, ahadkan, esakan, kuasakan ya, akbarkan menjadi satu tunggal wujud, satu tunggal hidup ya. Sehingga dikatakan la maujudu illallah, itu tidak ada wujud lain, tidak ada yang berwujud pada alam semesta berikut seisi alam melainkan hanyalah Allah. Maka wujud tunggal ya, wujud yang satu sebenarnya, satu-satunya yang wujud hanyalah Allah, begitu sebenarnya ya. Dengan sendiri secara zahir dan batin pada dua alam yang berbeda, akan tetapi satu juga sebenarnya ya. Dari roh, nyawa, hati dan jasad tunggal sebenarnya ya. Tapi karena kelihatannya banyak sehingga kita bikin keliru ya. Jangan dilihat satu persatu, jangan didengar satu persatu. Jangan kita merasakan satu persatu ya. Sekarang ahadkan, kul, katakan huwallah, dialah Allah yang satu itu. Tauhid jadinya, ahad jadinya ahadiyat ya, tunggal segalanya ya. Kul, katakan bahwa huwa atau hu ahad, dialah yang satu sebenarnya Allah ya. Segalanya Allah saja, begitu. Allah itu esa sebenarnya, tunggal dengan sendirinya ya. Allah itu esa, tunggal dengan sendirinya. Hanyalah Allah saja yang ada sebenarnya. Jangan adakan yang lain selain daripada Allah ya. La, dari kalimat tauhid ya, la ilaha illallah itu ya, yang mentiadakan, tiada lain selain Allah, itu tidak ada, itulah tauhid itu ya. Jika ada yang lain selain Allah, maka syirik hukumnya ya. Jangan menduakan, maksudnya kalau kita menduakan maka kita akan syirik. Coba perhatikan, alif itu tunggal, berdiri tegak dengan sendirinya ya. Nah itu. Tauhidkanlah Allah sebenarnya ya, tunggalkan, ahadkan, esakan maksudnya ya. Jangan adakan yang lain selain Allah saja yang ada. La ilaha illallah itu ya. Jika masih mengadakan yang lain selain Allah ya, itulah yang dinamakan mensekutukan. Itu. Jika kita masih mengadakan yang lain selain Allah, itu namanya mensekutukan, menduakan ya. Itu. Karena kita ini masih merasa ada ya. Allah ada, Allah wujud. Kita juga ada. Jadi dua. Nah ini jangan kita duakan.
Yang banyak itu satu sebenarnya ya, yang satu itu banyak. Nah, disitulah tempat kita memandang, melihat, mengintip pada diri yang banyak itu. Nah, di situ kita memandang diri yang satu. Diri yang satu ini kita lihat pada sifat yang banyak ini, pada alam semesta. Maksudnya begitu ya. Tunggalkan segalanya. Tunggal zat jadinya ya. Tunggal rasa jadinya, tunggal wujud ya. Sifat asma af'al ya, alam semesta tiada lain illallah. Hanyalah Allah sebenarnya, tiada lain ya. Hanyalah Allah. Pandangan yang esa jadinya, pandangan yang satu jadinya, pandangan yang tunggal jadinya ya. Yang satu tunggal diri, Allah pandang diri, Allah lihat diri, Allah dengar diri, Allah gerak diri. Itu Allah akbarkan diri, Allah puji diri, Allah sebut diri ya. Allah sembah diri, Allah gerak diri. Tetap kembali kepada pemiliknya yang hak, Allah, maka disebut innalillah ya, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Atau bisa disebut la haula wala, tidak ada dayanya diri zahir ini, badan ini, melainkan hanyalah Allah, begitu. Dirinya manusia itu tidak pernah ada sebenarnya. Tapi kita ini selalu merasa ada ya. Nah itu, kalau Allah wujud, Allah ada, manusia ada, berarti menjadi dua ya. Nah ini belum ahad ya, belum esa ya jadinya, belum laisa ya, belum tunggal ya jadinya. Yang ada yang tidak ada atau yang belum ada sudah diakui oleh Allah sebenarnya ya. Sudah diakui oleh Allah melalui ilmu titik ba ya. Titik ba yang didapatkan oleh Sunan Kalijaga selama 3 tahun dia menjaga kali sampai lumutan ya. Nah itu. Sehingga segala sesuatu itu adanya dari Allah, datangnya dari Allah ya. Innalillah tadi ya. Maka ilmu titik ba ini yang mengadakan yang sudah ada dan yang belum ada. Mana yang disebut dengan titik ba ya, titik satu, titik tunggal, Allah sebenarnya. Nah itu. Titik tunggal Allah, titik ba Allah ya. Titik hidup Allah sebenarnya. Itu titik satu itu ya. Titik ba itu. Kewujudan Allah itu yang disebut wahdah sebenarnya. Wujud Allah, wujud yang satu, wujud yang tunggal, wujud yang esa, wujud yang akbar, wujud yang kuasa, wujud yang laisa itu disebut dengan wujud Allah ya. Disebut dengan wahdah ya. Tunggal dengan sendirinya sebenarnya. Tunggal dengan sendirinya. Yang banyak-banyak wujud, banyak rupa hidup ini sebenarnya satu. Maksudnya begitu ya. Tapi karena bikin kita keliru ya. Karena banyak rupa hidup. Itu bikin kita keliru sebenarnya. Maka sehingga kita rasa bertentangan rasanya di pemikiran kita ya. Rasa bertentangan dengan akal ya, dengan naluri kita ya, dengan IQ kita, dengan daya pikir kita. Rasanya kayak janggal, kayak bertentangan. Inilah perbedaan antara syariat pengenalan nyata dengan pengenalan tarekat atau hakikat atau makrifat. Nah, itu pengenalan batin ya, pandangan roh. Nah, jika roh yang memandang ya sebenarnya satu, nur, cahaya ya. Nah itu, kalau jika zahir yang memandang banyak sebenarnya. Ya, seperti itu. Yang hidup Allah sebenarnya, yang bernama-nama itu Allah sebenarnya ya. Yang berupa-rupa itu Allah. Tunggal sebenarnya. Tapi karena banyak rupa, banyak nama ya. Nah, ini jadi kita membingungkan. Yang berasa-rasa Allah sebenarnya, yang merasakan pada seru sekalian alam, seisi alam ya. Semua makhluk itu bisa merasakan enak, merasakan nikmat ya. Bisa merasakan nikmat melihat, nikmat memegang, berjalan dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya tunggalkan menjadi satu rasa. Itu Rasulullah rasa Allah, Allah yang merasa rasa maksudnya ya. Yang berhak memiliki segalanya itu adalah Allah sebenarnya ya. Yang punya semua ini ya. Karena dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Ilmu titik ba tadi ya. Semasa alam oang awung ya. Pada alam kekosongan.
hanya Allah sebenarnya yang ada ya, yang wujud, yang segalanya. Itu tiada lain hanyalah Allah maksudnya ya. Disebut syahadat awal itu Allah sebenarnya, yang disebut dengan syahadat awal itu ya, karena Allah yang pertama kali ada ya. Syahadat uang awung itu juga hanya Allah sebenarnya. Syahadat yang tidak menentu itu ya, pada alam kekosongan itu Allah sebenarnya ya. Syahadat tunggal itu juga hanya Allah sebenarnya ya. Syahadat yang satu ya. Satu-satunya sah adab itu hanyalah Allah maksudnya. Awal dan akhir juga hanya Allah sebenarnya ya. Akhirnya af'al atau Muhammad atau alam semesta ya. Berikut seisinya, kita isi alam ya. Nah itu manusia zahir badan ini maksudnya ya. Manusia itu isi alam, datangnya pun dari alam. Mana buktinya kita datang dari alam ya? Kita lihat kepada Adam ya, tanah, air, api, hawa bentuk sempurna menjadi jiwa. Kalau kita melihat dari diri kita, sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus dan roh ya, wujud nyata sebenarnya ya. Nah, apakah semua datang dari kita? Bukan. Apakah semua datang dari tanah? Bukan. Siapa yang mengadakan tanah? Siapa yang mengadakan hawa, angin itu? Siapa yang mengadakan nur itu? Allah segalanya. Kalau memang kita kembali kepada pemilik yang hak ya, hak ya, syahadat barzah itu ya. Kembali kepada yang hak, yang tunggal, yang esa, yang satu, yang laisa ya, tiada lain hanyalah Allah, tauhid ya. Semua datang dari Allah. Kembalinya pun kepada Allah, innalillah ya. Nah, zat yang maha hidup pada roh, yang merasa-rasa maksudnya, yang menjadi rahasia rasa dirinya manusia, sehingga manusia itu bisa merasakan segala macam nikmat ya. Sifat nyawa dihidupkan. Nyawa itu dihidupkan, napas hidup, angin kehidupan. Angin itu hidup, menghidupkan, begitu. Menghidupkan badan ini maksudnya, batin ini maksudnya. Karena angin itu menghidupkan batin, batin menghidupkan zahir ya. Begitu. Roh menghidupkan angin, menjadi satu tunggal diri Allah, begitu tauhidnya ya. Asma batin yang mengelola hidup. Asma itu batin sebenarnya ya, yang mengelola hidup, samudra yang dalam ya, samudra makrifat ya, samudra pengenalan ya, samudra yang dalam itu ya. Itu adalah batin sebenarnya. Lautan dikatakan dalam, sebenarnya batin itu lebih dalam sebenarnya, begitu ya. Nah, disitulah tempat mutiara yang indah, yang banyak itu 6 berlian, ketujuh pemilik berlian, indra, zahir dan batin. Semua itu pada batin sebenarnya. Maka bukalah basiroh kita, pandangan roh kita. Jangan mata yang memandang ya. Jangan kita merasa mata ini yang mampu dan bisa memandang, melihat ya. Batin sebenarnya, karena mata ini buta. Jika mata sudah buta, sudah tidak berdaya, tidak berkemampuan, kembali kepada pemiliknya, illallah, hanyalah Allah, begitu ya. Asma batin yang mengelola hidup. Tempatnya bernama, banyak nama. Asma Allah ya. Asma Allah itu bukan 99 saja ya. Sekalian yang bernama-nama pada alam semesta, pada alam dalam diri kita, pada alam sagir ya, pada alam kabir di luar diri kita, dalam artinya alam yang luas ini, semua itu punya nama ya. Semua punya nama, semua berwujud, semua hidup ya, tiada lain ya. Nah, nama ini tunggalkan menjadi satu nama. Alam semesta, alam segar, alam jagat raya ini tunggal jadinya menjadi satu nama, Allah namanya, begitu. Asma Rasul ya, nama Rasul, nama rasa ya, nama yang nyata ya pada diri zahir kita, pada alam semesta ya. Muhammad sebenarnya. Karena yang menjadi hidupnya alam ini, menjadi rohnya alam ini, Nur Muhammad sebenarnya. Nah itu. Nur Muhammad itu terhitung dari roh, nyawa, hati dan jasad ya. Berikut alam semesta, Nur Muhammad karena datanya dari nur semua ya. Bahkan yang hidup dan yang dihidupkan itu adalah nur sebenarnya. Nah itu. Nama Allah dan
nama rasa yang menjadi rahasia rasa diri. Allah lah yang merasa rasa pada insan. Pada diri kita ini Allah sebenarnya yang merasa. Hidup itu yang merasakan segala macam nikmat. Roh itu, nur itu sebenarnya ya yang merasakan. Tapi kita yang selalu merasa diri kita ini yang mampu dan bisa merasa rasa. Nah, sehingga menjadi dua rasa jadinya ya, bukan Allah yang merasa, kita yang merasa jadinya. Jadinya kita yang kuasa, kita yang mampu jadinya, kita yang berkehendak jadinya. Hilang jadinya kuasa Allah, kehendak Allah, kudratnya Allah ya, hilang jadinya karena kita merasa mampu dan bisa. Sehingga kita katakan bahwa setan itu ya paling terlaknat, paling membantah, paling melawan ya kepada Allah. Tapi kita manusia ini seolah-olah tanpa kita sadari ya, kita melebihi setan sebenarnya. Kita yang berkuasa karena kita merasa bisa ya. Kita yang merasa melihat, mendengar sampai berkalam ya. Bukankah kita itu setan jadinya? Nah, setan tidak pernah mau tunduk kepada Allah. Akan tetapi kita yang mengatakan bahwa setan itu tidak mau tunduk kepada Allah, kita juga setan. Nah itu, karena kita yang melihat, merasaki diri kita yang melihat, mendengar, berkuasa dan berkehendak, mampu dan bisa, akhirnya dua kehendak, dua pelihat, dua pendengar jadinya, dua kalam jadinya. Nah, jika jadi dua semua atau segalanya, itu masih syirik jadinya. Kapan iman itu kan datang? Maka manusia tidak pernah tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Tidak pernah tergolong sebagai insan kamil mukamal, manusia yang sempurna, yang wujudnya tetap utuh, seutuhnya wujud manusia, maksudnya begitu. Karena kita ini selalu membesarkan nafsu ya, menghidupkan roh hewani pada diri, sehingga ya nafsu ini akan mengubah wujud kita sehingga menjadi wujud binatang karena roh hewani yang kita hidupkan sehingga kita berwujud hewan sebenarnya. Itulah yang kesalahan terbesarnya kita ya, sehingga wujud hewan atau roh hewani ini akan mengalahkan roh-roh yang lain seperti roh idapi, roh rabbani, roh insani, rohul kudus, ya roh rahmani, ya. Semua itu kalah jadinya kebaikan, perbuatan baik itu. Roh idapi itu perwujudan yang suci ya, perwujudan di dalam sembah. Maka kalau kita melakukan sembahyang, kalau kita rajin sholat dalam artinya kita wujudkan roh yang suci itu, begitu. Nah itu kita wujudkan roh yang suci itu, tapi akan kalah dengan roh hewani itu. Karena roh hewani ini ingin juga untuk menggerakkan tubuh ini sebagaimanapun caranya, ya. Nah itu sehingga perbuatan-perbuatan yang kurang baik dijalankan. Begitu maksudnya, ya. Itu yang dibilang dengan setan itu, sehingga setan tidak pernah mau tunduk kepada Adam, tidak pernah mau merendah kepada kenyataan yang ada sebenarnya pada diri kita ini, begitu. Insan, ya. Insan kalau istilah Jawa insun ya, iki Allah sebenarnya. Kita ini adalah kalau ditunggalkan, kalau diesakan, kalau ditauhidkan, ya kalau dilaesakan Allah sebenarnya begitu. Tapi jangan sebut satu persatu ya, jangan lihat satu persatu. Wujud Allah sebenarnya tunggal ya, jadinya ya tunggal wujud dari segala yang berwujud-wujud. Ya karena banyak rupa hidup sebenarnya pada diri kita ini, tapi belum mampu kita tunggalkan menjadi satu ya. Apalagi pada alam semesta lebih banyak rupa ya, banyak wujud ya, belum mampu kita esakan menjadi satu. Allah saja yang wujud, yang berasa berhak memiliki sekaliannya pada seluruh sekalian alam maksudnya ya. Maka insan insun iki Allah sebenarnya, wujud Allah sebenarnya ya. Sir ana sirruhu, akulah dia sebenarnya Allah ya. Allah dia itu, aku dia ya, Allah yang satu sebenarnya maksudnya ya. Pada alam jagat atau sekaliannya ya, tiada lain Allah ya, atau aku kamu. Kamu itu aku. Nah, kamu itu aku sebenarnya. Akulah rahasia hidupmu. Allah yang menjadi rasa hidup kita, begitu. Allah hidup. Allah wujud, kidam ya, bako.
Segalanya Allah sebenarnya, yang kekal Allah. Ya, segalanya Allah. Allah ada Allah ada menyertai pada alam, dalam diri dan di luar diri, pada alam sagir dan alam kabir, ya. Allah segalanya. Illallah, hanyalah Allah sebenarnya. Hanya Allah. Nah itu. Tapi kita belum bisa kembali kepada Allah, ya. Kembali kita kemana kalau bukan kepada Allah sebenarnya? Coba pikirkan baik-baik, ya. Kembali kita kepada siapa? Kemana? Arah tujuan kita. Kita tidak tahu arah kembali kita. Kita datangnya dari Allah. Tapi kembali kita kemana? Nyasar, kita tidak kenal jalan. Kembali kita tidak tahu arah tujuan kita harus kembali kepada siapa. Nah itu sebenarnya. Hari-hari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Kalau semuanya dari Allah, ya semuanya kembali kepada Allah dan semua disertai dengan Allah. Sehingga hidup diri ini, sekalian makhluk ini, berarti kepada Allah lah kita. Begitu. Maka wujud, ada. Adanya segala sesuatu itu karena adanya yang maha ada. Allah maksudnya, ya. Jika tiada Allah, mana mungkin adanya alam serta isinya. Alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada Allah, ya maksudnya. Allah wujud jadinya. Allah yang berupa-rupa pada sekalian makhluk, sekalian binatang, sekalian segala apa macam yang ada pada alam semesta ini tetap kembali kepada pemiliknya. Allah saja yang ada jadinya begitu, ya. Allah saja yang merasa jadinya. Lam yang membuktikan. Lam ini dari la ilaha illallah itu, ya, yang membuktikan mentiadakan segala sesuatu melainkan illa. Melainkan illa, hanyalah Allah maksudnya, ya. Kata ada, ya, atau kata aku itu tidak pernah ada sebenarnya, ya. Kata ada, kata aku itu tidak pernah ada sebenarnya. Adanya segala sesuatu itu karena adanya alam, ya. Adanya alam atau bumi, langit, ya. Badan beserta roh, nur kehidupan sebenarnya. Cahaya hidup. Contoh, ya. Kalau nggak ada sinar matahari, bagaimana kita mau hidup, coba? Kalau tidak ada hawa panas yang di dalam tubuh kita ini, bagaimana kita mau hidup? Apa enggak kedinginan kita? Nah, seperti itulah. Datanglah suatu masa yang tiada pernah bisa dikatakan jadinya. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa diungkapkan, dan tidak bisa diuraikan, ya. Itulah manusia. Karena manusia itu adalah rahasia. Al-insanu sirri, ya. Manusia itu adalah rahasia. Wasirri sifati, rahasia itu sebenarnya, rahasia diri kita ini adalah sifat sebenarnya, atau alam ini, ya. Wasifati lagoiri, sifat itu tidak ada lain melainkan Allah juga sendiri sebenarnya, ya. Manusia itu, ya, manunggalnya rasa, tempatnya menjadi satu, setunggal, segala rahasia, segala rasa sebenarnya. Badan tempatnya terasa, begitu maksudnya, ya. Mim nun sin ya, ya, manusia, alam nur dari badan, hati dan nyawa berikut roh sebenarnya. Itulah manusia itu, ya, sempurna jadinya, ya. Sperma opat darah daging tulang pembungkus dan roh itu, atau tanah air api hawa bentuk sempurna menjadi jiwa itu nyata pada diri. Itulah kenyataan Adam, ya, kenyataan Muhammad, ya, kenyataan Allah. Karena 3 ikan berkepala satu, Allah satunya, ya. Sekalipun yang banyak ini adalah Allah, ya, tunggal. Adam, kenyataan yang ada pada seru sekalian alam, ya. Muhammad juga, semua yang terlihat ini tunggalkan menjadi satu, maka 3 ikan berkepala satu. Allah hidupnya, Allah wujudnya, begitu, ya. Ya, ya. Mim nun sin ya, ya. Wahai, kembali ke sin. Nah, kembali ke sin. Kita disuruh kembali ke sin. Yasin, ya. Yasin, wahai rasa, artinya wahai sin, wahai Rasulullah, wahai rasa Allah maksudnya, ya. Manusia maksudnya, ya.
atau wahai Rasulullah, wahai rasa Allah ya. Karena Allah lah yang menjadi rahasia rasa diri manusia. Nah, itu Allah yang menjadi rahasianya, begitu. Badan ini tempatnya terasa. Badan sebenarnya tempatnya terasa karena berkumpulnya segala rasa, segala jisim itu pada badan ya. Rasa zat yang tiada wujud. Nah, zat itu tidak berwujud sebenarnya. Rasa, mana ada rupanya rasa, bagaimana bentuknya rasa, bagaimana besarnya rasa, kan kita tidak pernah tahu. Kalau roh kita bisa gambarkan ya, dalam artinya kita bisa membayangkan bagaimana rupanya roh. Ya rupa kita sendiri. Nah itu rupanya rupa roh. Nah kalau rasa ini bagaimana rupanya rasa? Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan. Seperti itu. Maka rasa zat yang tiada wujud. Nah rasa ini tidak berwujud sebenarnya ya. Atau rupa hidup. Tidak ya, tidak berzat ya, tidak, zat yang tidak berzat itu rasa maksudnya ya. Bersifat, tidak bersifat, tidak berasma ya, berafal jadinya ya, tunggal jadinya, tunggal rasa Allah ya. Rasulullah, rahasia Allah, disebutlah sir sebenarnya ya, disebutlah rasa atau sir atau rahasia ya. Badan tempatnya terasa, roh ya, atau nur yang merasakan sebenarnya, bukan badan yang bisa merasa-rasa. Jadinya karena badan ini wujud makaid, wujud bayangan, tidak mungkinlah bayangan itu bisa merasakan, begitu maksudnya. Berarti siapa yang merasakan? Roh yang merasakan, roh yang berbuat, roh yang melakukan, roh yang sembahyang sebenarnya, roh yang berzikir, roh yang berkalam sebenarnya, roh yang melihat sebenarnya, nur segalanya, begitu sebenarnya. Disebut sari roh ya, inti sari yang ada pada roh yang menjadi rahasia hidupnya manusia itu adalah roh sebenarnya ya. Yang berkalam itu roh segalanya ya, yang kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu roh. Tapi kalau disebut satu persatu, jangan sebut satu persatu, ia akan menjadi bercerai, berpisah ya. Allah tidak menyukai perceraian ya. Allah tidak menginginkan kalau dipisah-pisah, kalau disebut satu persatu, diingat satu persatu, dilihat satu persatu, ya, didengar satu persatu. Sekarang ahadkan, tunggalkan, esakan, ya, menjadi satu. Kul katakan, huwallah, dialah Allah. Begitu sebenarnya ya. Maka disebut ya sariroh, basiroh ya, roh atau nur yang memandang. Sebenarnya cahaya yang memandang, roh itu yang melihat, begitu maksudnya ya. Mata tempatnya nyata pelihat. Nah nyata jadinya pelihat itu pada mata ya. Ibarat rembulan yang memantulkan sinar atau cahaya matahari. Nah badan ini ibarat rembulan ya, yang memantulkan sinar matahari. Nah seperti itu badan ini sebenarnya. Bukan rembulan itu yang bersinar ya, bukan rembulan itu yang bercahaya, tapi rembulan itu hanya sekedar memantulkan cahaya, menjadi terang juga. Begitu. Begitu badan ini ya, begitu. Maka badan ini adalah kinayah ya. Badan ini adalah sindiran, harpul pengecualian. Ini yang tidak pernah kita pahami ya. Kinayah harpul pengecualian umpama misal andewaya. Nah, ini yang belum pernah bisa kita pahami pada alam semesta, pada diri zahir kita ya, pada diri batin kita. Sindiran Allah sebenarnya ya, sindiran diri yang satu, diri yang tunggal sebenarnya ya. Allah sindir diri sebenarnya ya, supaya dikenal. Sebenarnya itulah makrifat disebut mengenal. Maka adanya hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, kalau kita sudah tahu diri, maka ia telah mengenal Tuhannya, maka kita sempurna mengenal Allah. Begitu. Pertanyaannya, apakah rembulan malam itu yang bercahaya atau matahari? Nah, jelas matahari yang bercahaya. Rembulan itu sifatnya kan memantulkan cahaya. Itulah badan sebenarnya ya. Itulah badan sebenarnya. Badan ini ibarat kaca sebenarnya, tempat kita menilik yang batin.
badan ini. Ibarat kaca sebenarnya tempat kita memandang yang dalam ini. Disebut Mekah Al-Mukarramah. Makna Mekah itu kaca sebenarnya ya. Kaca artinya ya. Muko ya, muko itu rai, ibarat Jawa itu rai ya. Wajah maksudnya ya. Wujud maksudnya ya. Atau wajah rupa wujud. Al itu segalanya. Al itu segalanya ya. Romah keramat ya, tempatnya menjadi satu segala rupa, maksudnya begitu ya. Wujud batin sama rupa dengan zahir ya. Wujud rupa roh itu sama dengan badan, maksudnya Rahman Rahim, satu tunggal wujud nur sebenarnya. Ya, wujud nur luar dan dalam ya, setunggal wujud sebenarnya, satu wujud sebenarnya, satu hidup sebenarnya ya. Maka disebut kita ini bersaudara, muslimin muslimat hak saudaramu. Nah itulah Allah wujud, wahdatul wujud jadinya. Satu rupa, wahdah itu esa, satu tunggal sebenarnya ya. Tunggal wujud, satu-satunya yang wujud Allah begitu. Yang disebut dengan wahdatul wujud itu ya. Wahdah, wahidah, wahid satu, wujud itu begitu maksudnya. La maujudu illallah. Tidak ada yang berupa-rupa ya pada diri ini, luar diri kita, dalam diri kita ya, melainkan Allah. Pada alam semesta maksudnya tidak ada pada dua alam itu ya, alam sagir, alam kabir, di dalam diri dan luar diri kita, pada diri zahir dan batin kita, Rahman dan Rahim kita, tidak ada lain. Rahman Rahimnya Allah, begitu, luar dalamnya Allah, begitu. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Tunggal jadinya sekaliannya, maksudnya jangan dilihat satu persatu, badan namanya, hati namanya, roh namanya, nyawa namanya. Nah, jangan dilihat satu persatu dan jangan disebut satu persatu. Kumpulkan, ahadkan, tunggalkan menjadi satu, maksudnya begitu. Allah begitu tunggalnya ya. Allah itu nama tunggalnya, nama ahadnya, nama esanya, nama kuasanya. Laisa jadinya ya, begitu. Kamislihi sayun, sewiji-wiji namun Gusti Allah mawon, begitu. Hanya Allah saja, begitu. Tidak ada rupa wujud hidupnya manusia. Tidak ada rupanya manusia, wujudnya manusia. Tidak ada sebenarnya. Tapi kenyataannya kita kok ada. Nah itu wujud bayangan. Nah dari tadi saya katakan ya, rasa melainkan hanya Allah. Wujud rasa sebenarnya kalau ditunggalkan yang disebut Rasulullah itu rasa sebenarnya. Alam itu ya, badan ini sifat nyata dan kenyataan Allah sebenarnya. Badan ini sifat nyatanya Allah sebenarnya. Allah tajali, Allah nampak melalui sifatnya. Lalu sifat Allah itu nyata ya, terlihat ya. Tajalinya diriku jadinya nampak. Nampaknya aku itu siapa? Allah sebenarnya ya. Kata Rasulullah ya, sulitkah engkau memandang matahari pada saat bersinar terang? Ini kata Rasulullah. Sulitkah kita memandang Allah itu pada diri kita ya, yang nyata ini, begitu maksudnya ya. Sulitkah engkau memandang rembulan pada saat purnama? Sulitkah kita memandang badan ini begitu terangnya, begitu nyatanya Allah pada diri zahir kita? Begitu maksudnya ya. Allah maha terang sebenarnya. Allah itu terang, nyata, terlihat sebenarnya dari zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya ya. Dari rohnya, nyawanya, hatinya, jasadnya, sekalian itu nyata sebenarnya Allah itu. Tapi kita tidak pernah menyatakan Allah. Tidak pernah mampu dan bisa melihat Allah, memandang Allah pada diri kita, pada alam semesta sebenarnya ya. Allah maha jelas, maha nampak sebenarnya Allah itu. Tapi kita tidak pernah nampakkan Allah. Karena diri kita yang kita nampakkan ya. Diri kita yang kita perlihatkan. Yang diri kita yang kita tunjukkan. Diri kita yang kita wujudkan. Diri kita yang kita rasakan. Diri kita yang kita kalamkan. Diri kita yang kita lihatkan. Sehingga hilang jadinya kudratnya Allah, kuasanya Allah.
ya. Hilang jadinya iradatnya Allah, kehendaknya Allah, ya. Hilang jadi wujudnya Allah, hilang jadinya rasanya Allah, hilang jadinya hayat, ya, hidupnya Allah, sama basar kalamnya Allah hilang jadinya. Apa kita nggak merebut jadinya? Apakah kita nggak merampok jadinya? Apakah kita tidak merampas jadinya? Apakah kita tidak korupsi kepada Allah? Apakah kita tidak mencuri kepada Allah? Apa kita tidak merebut selendangnya Allah? Tidak layak untuk kita pakai selendangnya Allah, ya. Ini seringkali saya tegaskan, tidaklah layak untuk engkau pakai selendang Allah. Jangan, ya. Nah itu, jangan merebut selendangnya Allah. Allah maha terang sebenarnya, ya. Allah maha jelas. Allah nampak sebenarnya. Tapi kita tidak pernah menampakkan Allah. Kita yang nampak, kita yang wujud. Nah, kita yang merasa berhak memiliki. Serakah kita jadinya. Sehingga akan timbul pertanyaan soal jawab mungkar dan nangkir pada alam kubur itu, ya. Nah itu. Kalau kita mampu membayar hutang piutang kita, pengembalian hak hanyalah kepada Allah secara zahir dan batin, suci zahir batin kita. Jangan cuma kain putih saja yang putih, ya. Itu lambang kesucian. Tapi kita tidak pernah bisa suci, ya, karena tidak mau kembali hanyalah kepada Allah, ya. Maka tidak pernah bisa suci manusia itu. Tidak pernah wujudnya sempurna, insan kamil mukammal jadinya manusia itu, manusia yang sempurna, wujud seutuhnya manusia. Kalau neraka itu dibawakan wujud manusia yang seutuhnya menjadi insan kamil sempurna manusia, ya. Takut neraka itu. Lari ke beret-beret neraka itu. Nah, seperti itu. Maka agar tidak ada soal dan jawab kubur, ya, kembalikanlah hutang piutang kita kepada Allah. Begitu. Jangan kita gunakan selendang Allah. Jangan kita merebut kepada Allah. Nah, Allah wujud, Allah saja yang wujud. Sudah selesai, kan? Allah rasa, Allah rasul, Allah rahasia. Ya sudah. Selesai perkara, kan begitu. Kalau mau pengembalian hak hanyalah kepada Allah. Kepada yang tunggal, kepada yang esa, ya. Kepada yang kuasa, ya. Begitu. Allah wujud, Allah hidup, ya. Allah yang hidup, sebenarnya bukan kita yang hidup, bukan kita yang berupa, begitu, ya. Allah yang merasa rasa itulah Allah, disebut rasul, rasa rahasia diri, sirullah, sir insan, rahasia insan itu Allah, rahasia Allah itu di dalam insan, begitu maksudnya. Rasa berhak memiliki, ya. Berhak memiliki seru sekalian alam seisinya Allah, maksudnya yang memiliki, yang punya. Ya karena Allah yang adakan. Setiap Allah yang mengadakan berarti Allah punya. Bukan kita punya. Tapi kita tidak. Tangan saya, kepala saya, badan saya, dada saya yang melihat, saya yang mendengar. Saya yang sembahyang, saya yang puasa, saya yang segalanya saya. Nah ini berarti kita melebihi setan jadinya, merebut hak milik Allah jadinya. Kita katakan setan yang paling jahanam di atas dunia ini. Tapi kita manusia ini yang lebih jahanam sebenarnya dari setan itu. Itu manusia itu iblis jadinya kalau begitu. Nah, jangan kita seperti itu, dalam arti katanya kembalikan hak milik hanyalah kepada Allah, begitu, ya. Maaf sedikit saya agak kasar, ya, dalam artinya mengungkapkan kata-kata agar bisa dipahami maksud dan tujuan perkataan saya, begitu, ya. Diri ini dirinya Allah sebenarnya, bukan diri kita, ya. Tidak akan pernah ada dirinya manusia, ya. Itu. Tidak akan pernah ada dirinya manusia, manusia itu tidak ada. Begitu saja sudah. Mana buktinya manusia tidak ada? Ya. Seandainya saya tunjuk sekarang, ya. Kita cari manusia, saya tunjuk di sini. Testa, kepala namanya, ya. Saya tunjuk di sini, hidung namanya. Saya tunjuk di sini, mata namanya. Saya tunjuk di sini dada namanya. Saya tunjuk di sini kepala namanya, ya. Saya tunjuk di sini siku namanya. Saya tunjuk di mana dengkul, kaki dan lain sebagainya, ya. Saya tunjuk di roh namanya. Saya tunjuk di nyawa namanya. Saya tunjuk di hati batin namanya. Saya tunjuk di badan jasad namanya. Nah itu. Tidak akan pernah ada manusia itu, apalagi Allah. Nah, kita cari manusia saja sulit, apalagi kita mencari Allah. Nah, seperti itu sebenarnya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, maksud dan tujuan perkataan saya ini, ya.
maka diri ini dirinya Allah sebenarnya, bukan diri kita ya. Tidak akan pernah ada dirinya manusia, tidak ada diri manusia itu sebenarnya ya. Akan tetapi manusia itu yang selalu merasa ada. Tapi kita ini yang selalu ada. Memang kenyataannya manusia itu ada, begitu. Sejatinya manusia itu tidak pernah ada sebenarnya. Karena pandangan batin ya, jangan pakai pandangan zahir. Kalau kita memandang secara zahir, secara mata kepala, manusia itu ada, alam ini ada memang, tumbuhan segala macam ini ada. Tapi bukalah basiroh, pandangan hati, pandangan batin, pandangan roh ya. Syaul basiroh kita, nyalakan, nyatakan ya pandangan hati kita kepada Allah, begitu. Sehingga tidak terlihat lagi, tidak terpandang lagi yang zahir ini. Sidratul Muntaha jadinya ya, sidrat kepahaman yang sungguh tinggi dan luar biasa ya, bukan luar binasa ya. Sidratul Muntaha, muntaha alam yang di luar kemampuan akal pikiran kita ya. Langit yang ketujuh itu ya, bukan langit yang di atas ini yang uang-awung tidak jelas ya. Kosong planet lainnya ya. Yang lainnya hampa, bukan itu yang dimaksud dengan langit itu, langit yang ketujuh itu ya. Yang Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Pada mana yang bisa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh itu? Tidak ada jasad mana yang dibawa ke sana. Kepahaman yang sungguh tinggi dan luar biasa, tidak terpandang lagi yang zahir, tidak terlihat lagi nyatanya manusia, yang terpandang hanyalah Allah. Itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha itu sebenarnya. Pada langit yang ketujuh itu sebenarnya ya. Sejatinya manusia itu tidak pernah ada, karena cuma wujud makaid yang zahir ya. Cuma bayangan badan ini. Nah, itu apalah mampunya sebuah bayang ya, apalah kelebihannya bayangan ya. Nah seperti itu, apalah dayanya bayangan, apalah dayanya badan ini, disebut la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan upaya gerak dan kehendaknya badan ini, begitu maksudnya ya. Selalu kita baca la haula wala, tapi kemana arah tujuan pikiran kita, gitu maksudnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, dan semua disertai Allah. Tapi tidak pernah kita merasa beserta dengan Allah ya. Tidak pernah kita merasa semua ini datang dari Allah, dan tidak pernah kita merasa bahwa semua ini akan kembali kepada Allah. Masya Allah, begitu kok mau jadi orang beriman, begitu kok mau menjadi orang yang berilmu, begitu kok mau jadi orang yang beramal, begitu kok mau menjadi orang yang soleh, soleha. Nah ini yang perlu kita pelajari. Maka perdalamlah keilmuan. Ilmu itu harus diijmali ya, harus diartikan, harus dimaknakan, harus dijembarkan, jabarkan Jawa Barat. Jadinya jawaban yang penuh dengan ibarat sebenarnya maksudnya, maka harus dijabarkan, maka adanya kata Jawa Barat. Begitu sebenarnya ya. Wayang, dayang, si gagar mayang. Rupa manusia ini wajah bayangan Allah sebenarnya ya. Rupa kita ini ya bayangan Allah sebenarnya. Khalaqa Adam kasuratihi ya. Allah menciptakan atau menggambarkan Adam itu seperti gambaranku sendiri, seperti Allah itu maksudnya. Allah mengadakan wujud nyatanya manusia atau alam nyatanya Allah sebenarnya. Wujud kita ini nyatanya Allah sebenarnya. Bayangan Allah maksudnya. Aku zat. Ini perkataan Allah. Aku nur kata Allah. Aku Allah kata Allah. Kalau dia zat ya. Kalau dia itu adalah nur ya. Kalau dia itu adalah Allah. Berarti segalanya pada alam semesta ini seisinya. Berarti mana kita? Hilang kita kan? Panak kita kan? Lenyap kita kan? Sirna kita kan? Hancur kita kan? Itu terbakar kita kan? Hangus kita kan? Tiada kita kan? Nah, Musa jatuh pingsan. Musa hadakanlah Allah sebenarnya. Itu. Musa hadakan Allah. Maka aku zat, aku nur, aku Allah.
Aku segalanya. Nah, kalau memang aku segalanya, masa kita mau adakan diri kita lagi? Allah sudah mengakui bahwa aku segalanya. Kalau memang aku segalanya, berarti kita ini siapa sebenarnya? Apakah kita? Apakah Allah? Kalau mau tunggal, ahad, esa, kuasa, laisa, sekaliannya itu jadikan satu. Begitu. Jangan dilihat satu persatu. Jangan disebut satu persatu. Begitu ya. Aku zat ya. Nah, aku segalanya. Allah maknanya. Begitu maksudnya. Baru masuk ke ilmu nafi. Berarti kita kalau sudah mampu segalanya kita tunggalkan menjadi satu diri di dalam Allah. Berarti kita sudah masuk di dalam ilmu nafi. Karena Rasulullah menganjurkan ya. Ya anakku Ali. Atau wahai Ali. Masuklah kamu ke dalam ilmu nafi agar alam segar menjadi satu arti. Bagaimana caranya alam semua ini menjadi satu arti? Allah artinya, Allah maknanya, Allah tauhidnya, Allah ahadnya, Allah esanya. Begitu saja kok susah sekali. Mudah-mudahan bisa pahami ya. Dengan secara ini begitu mudahnya caranya saya perdengarkan ya. Kalau tidak bisa dipahami itu kebangetan sudah, keterlaluan sudah, berlebihan sudah. Begitu saja sudah. Masuk ke langit yang ketujuh. Jiwa-jiwa hidup. Itu langit yang ketujuh itu pada utak kecilnya manusia, pada arsi, pada aras kursina. Ya pada utak kita di sini ya. Itu sebenarnya begitu. Maksudnya tempatnya nur, tempatnya cahaya, tempatnya malaikat, tempatnya Jibril, Mikail, Israel mengatur cahayanya menjadi akal bicara sehingga kita mampu dan bisa mengeluarkan suara kalam. Tuh, sebenarnya lidah ini berkata-kata, begitu saja sudah. Masuk ke langit yang ketujuh, jiwa-jiwa hidup, alam malakut, alam malaikat, alam cahaya ya pada utak kecil kita ya. Alam cahaya hidup, alam roh kehidupan sebenarnya. Alam roh kehidupan, roh yang hidup begitu, bukan badan yang hidup. Badan ini cuma dihidupkan. Ibarat motor ya, besi itu ya. Ada yang hidupkan, ada yang gerakkan besi itu, bukan besi itu yang hidup. Ya. Kalau disebut satu persatu gigi ini, gigi satu, gigi dua, gigi tiga ya, persnelang ini, rem ini, ya, ban ini, dan ruji ini satu dua, kabel ini, kabel min, kabel plus, segalanya. Ini yang bikin kita pusing dalam keilmuan sebenarnya. Sekarang sebut satu kali motor, selesai kan? Itu selesai perkara. Siapa yang tidak tahu bahwa kabel, ban, besi, segala macam sasis dan segalanya itu adalah motor? Siapa yang tidak tahu? Nah, sekarang seperti itu ya. Sekarang kita menunggalkan segala sesuatu pada alam, pada diri ini menjadi satu tunggal esa, laisa kuasa dengan sendirinya Allah. Maka Allah itu nama tunggalnya, nama esanya, nama kuasanya. Begitu. Siapa yang tidak tahu? Kalau semua itu adalah tunggal ahad esa dengan sendirinya. Maka kul katakan, hu Allah, dialah Allah, begitu. Hu ahad, dialah yang satu, yang esa. Begitu saja sudah, begitu. Allah itu merupakan perbendaharaan yang tersembunyi. Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi, itulah sir atau rasa sebenarnya ya. Allah merasa-rasa sebenarnya. Manusia tempatnya berkumpul segala rahasia, segala rasa. Nah, badan ini maksudnya dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan. Nah, itu dirahasiakan ya. Kita rahasiakan. Begitu. Karena kalau kita tidak rahasiakan, dikira orang gila kita nanti kalau berkata-kata. Mungkin ini saja karena saya berkata-kata seperti ini ya. Mungkin dianggapnya saya orang gila mungkin, stres ya. Memang saya ini orang gila, orang stres ya, orang gendang saya ini memang. Bicara-bicara sendiri, berkalam-kalam sendiri. Tapi saya tidak pernah merasa berkata-kata sendiri ya. Ada Allah yang menyertai begitu. Saya bukan merasa sendiri kalau saya, padahal saya berkata-kata sendiri kayak orang gila seperti ini. Siapa yang bisa berkata-kata sendiri kalau orang yang bukan merasa ada temannya? Nah itu. Tidak bisa. Kita kayak orang gila jadinya begitu. Kalau saya
memang sesungguhnya orang gila, orang gendang, orang mabuk ya kalau saya itu. Sirullah, rasa Allah sebenarnya. Rahasia Allah maksudnya ya. Allah sangat inginnya dikenal. Itulah makrifat sebenarnya. Itulah pengenalan kita. Jika aku ini Allah, mana hambaku? Nah, jika kita ini Allah, mana jadinya hamba? Ya. Nah, jika aku hamba, mana Tuhanku? Jika saya ini diperintah pesuruh Allah dalam artinya, mana berarti Tuhan itu? Nah, begitu. Hidup itu maksudnya bersatu tidak, bercerai pun tiada. Sebenarnya dibilang satu, ya tidak. Dibilang berpisah pun tidak sebenarnya ya. Tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Nah kalau ini tidak bisa kita bedakan, nah disitulah kekufuran dan kekafirannya manusia. Tidak paham keilmuan maksudnya. Maka jangan salah-salah dalam keilmuan ya. Nah salah berguru, salah orang, salah yang tidak mampu, tidak bisa merincikan dalam artinya setiap kalimah demi kalimah ya. Tidak mampu dan bisa mendetailkan maksudnya suatu kalimat itu, nanti jangan sampai salah-salah. Karena ilmu marifat ini, ilmu hakikat ini ya, sulit untuk kita bisa pahami. Apalagi anak kecil. Nah, seperti itu. Dalam arti kata, apalagi orang syariat. Begitu. Karena di dalam syariat hanya mempelajari dasar. Arti syariat itu adalah dasar pondasi awal sebenarnya. Kapan mau berdirinya bangunan kalau cuma pondasi saja yang kita bangun? Sholat dan sholat saja yang kita kerjakan, syariat dan syariat saja yang kita laksanakan, badan saja yang kita perbaiki, yang kita sembahkan. Kapan kita mau naik ke tarekat, hakikat dan marifat? Kapan kita mau bangun suatu bangunan itu, berdirikan bangunan itu menjadi suatu bangunan yang kokoh dan kuat? Nah, seperti itu sebenarnya. Wujud roh mengadakan nyawa hidup sebenarnya ya. Roh itu mengadakan nyawa hidup. Maka nyawa itu hidup karena roh. Maksudnya hidupnya nyawa mengadakan nama, batin mengelola hidup sebenarnya. Karena adanya nyawa, karena adanya hawa, karena adanya angin, karena adanya udara, karena adanya napas yang keluar masuk melalui hidung kita ini. Sehingga batin ini, hati ini ya, lautan samudra yang dalam ini, hati kita maksudnya ya, hidup karena nyawa. Roh itu menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan batin, batin menghidupkan jasad. Maksudnya begitu. Hidupnya batin menyatakan, mengisbatkan badan tajali, sehingga jadi nampaklah wujud zahir. Begitu badan ini maksudnya. Muhammad ini, zahir ini maksudnya. Roh, nyawa, hati, jasad satu tunggal dirinya Allah. Tuh, kalau diesakan, kalau ditauhidkan. Terserah sekarang mau ditauhidkan, mau diesakan, mau diahadkan atau tidak. Kalau mau diahadkan, bacalah kul huwallah hu ahad. Kalau tidak mau diahadkan, haram hukumnya kau baca kul huwallah itu. Nah itu. Kita katakan kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu, tapi masih kita ada, masih alam ini ada, masih ada rasa kita, masih ada wujud kita, masih ada kuasa kita, masih ada kehendak kita, masih ada cara kita. Haram hukumnya kita baca kul huwallahu ahad. Itu katakan dialah Allah yang satu. Kalau memang sudah dialah Allah yang satu, ya sudah, tunggalkan, ahadkan, esakan menjadi satu, gitu sudah. Zat tanpa sifat, sifat tanpa nama atau asma ya, asma tanpa af'al tidak sempurna ya, tidak sempurna, bukan Allah maknanya. Nah itu roh saja, umpama contoh roh saja yang ada. Bagaimana nyawa itu? Seandainya nyawa saja yang ada, bagaimana hati itu, batin itu ya? Seandainya badan saja yang ada, bagaimana yang lainnya? Anggota zahir kita. Nggak usah berbicara masalah batin dulu ya. Anggota zahir tangan kita bagaimana kalau nggak ada badan? Nah begitu pula syariat tanpa tarekat, tarekat tanpa hakikat, hakikat tanpa marifat, seperti itu. Hampa ya.
Maka semua itu berkaitan, ya. Sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Badan butuhkan hati, hati butuhkan nyawa, nyawa butuhkan roh. Roh tanpa nyawa tidak bisa, nyawa tanpa hati tidak bisa, hati tanpa badan tidak bisa. Itulah syariat tarekat dan hakikat. Begitu. Semua itu harus berjalan, ya. Semua itu harus dijalankan, jangan dipisahkan, ya. Jangan disendiri-sendirikan, jangan diceraikan. Allah tidak menyukai perceraian, ya. Allah tidak menyukai perceraian, jangan dipisahkan, jangan disebut satu persatu. Tunggalkan menjadi satu, ahadkan menjadi satu. Kul sudah, katakan dia sudah. Hu Allah, dialah Allah, begitu. Hu ahad, dialah yang satu, yang esa, yang kuasa itu. Berkuasa pada diri, pada alam, begitu. Lam yalid walam yulad, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan ibu, bapak dan anak. Maksudnya begitu, ya. Jangan disebut satu persatu, ya. Ini saya berwasiat kepada kita semua, ya. Jangan disebut satu persatu, jangan diingat satu persatu, jangan didengar satu persatu, ya. Jangan dipandang satu persatu, jangkanya ahadkan, ikat kuat-kuat seperti lidi itu, atau satu Jumat, satu jamaah bersab-sab menjadi ahad. Menjadi satu. Yang banyak itu satu juga sebenarnya, begitu. Yang banyak itu satu sebenarnya. Sudul kasrah fil wadah itu, ya. Sudul wahdah fil kasrah itu, ya. Nur itu yang bernama Muhammad sebenarnya. Nur itu, cahaya itu alam ini, ya. Alam semesta ini nur, ya. Cahaya yang menjadi rohnya alam ini adalah nur. Karena alam ini datang dari nur. Itu. Tidak akan aku ciptakan alam ini kalau bukan karena kebesaranmu wahai Muhammad. Berarti datangnya dari Muhammad. Allah yang mengadakan, begitu maksudnya, ya. Karena yang menjadi roh kehidupannya alam ini, badan ini nur Muhammad sebenarnya, ya. Begitu. Nur itu cahaya sebenarnya, wujud rupa diri kita, ya. Itulah wujud zat nyatanya alam semesta pada diri sebenarnya. Nah, seperti itu, ya. Alif lam mim. Alam manusia itu alam nur sebenarnya, ya. Alam rahasia, alam rasa sebenarnya manusia itu, ya. Alam rasa, alam rasul, ya, disebut sir, ya, disebut sir, latifatul sir jadinya. Rahasia jadinya, ya, rasa jadinya, ya. Allah Adam Muhammad Esa satu tunggal dirinya Allah sebenarnya, ya. Itu diri yang satu sebenarnya, maka diibaratkan tiga ikan berkepala satu. Allah tempat kembalinya, begitu. Pada alam semesta, pada dirinya manusia sekaliannya. Allah, ya. Nah, itu. Rahman dan Rahim tiada lain Allah sebenarnya. Rahman Rahim tiada lain, ya. Wujud rupa paras yang zahir badan, alam kabir, tempat kita memandang wujud paras yang batin pada alam sagir sebenarnya, ya. Tempat kita memandang yang dalam itu, ya, di dalam diri kita itu pada alam sagir, karena di dalam diri ini adalah kerajaan sebenarnya. Berikut pada alam kabir itu, ini pada dunia ini juga ada raja, ada presiden, seperti itu sebenarnya. Dua kerajaan, dua raja. Nah, disitulah berpadu menjadi satu, satu tunggal diri sebenarnya, ya. Pada langit ketinggian itu, alam di dalam diri yang satu tunggal Allah saja sebenarnya yang disebut pada langit itu, ya. Nyata dan kenyataannya Allah itu pada Muhammad sebenarnya. Pada badan, pada alam ini, ya. Sekalian alam jagat semesta, pandanglah Tuhanmu, Robmu, Allah itu pada diri insan, ya. Kita sendiri, karena manusia itu adalah rasa sebenarnya. Rahasia sebenarnya. Al-insanu sirri. Manusia itu adalah rahasia, adalah rasa sebenarnya, ya. Wasirri sifati, rahasia itu sifat sebenarnya, ya. Wasifati lagoiri, sifat itu tidak ada lain melainkan Allah juga sendiri, ya. Sejak mula awal kejadian itu Allah, ya.
Maka innalillah dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal pengenalan itu adalah Allah sebenarnya ya. Awal kepahaman kita itu adalah Allah sebenarnya begitu.